Baiklah, selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Hari ini Miss akan menyampaikan materi pada pertemuan keempat kita ya. Kita akan membahas tentang yang ketertinggalan dari video sebelumnya, yaitu kita membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi minggu lalu itu Miss kalau nggak salah sudah bahas tentang ini ya, slide ini. Jadi Miss lanjut yang ini ya. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik itu kita harus menghindarkan salah satu perbedaan-perbedaan yang membuat negara kita ini tidak bersatu. Nah, jadi sikap yang harus kita hindari itu yang pertama itu adalah mencampur kan ajaran agama. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua itu adalah sifat fanatik yang berlebihan. Yang ketiga, bersikap acuh tak acuh dalam arti kita tidak peduli, kita individual terhadap orang lain, kita tidak pernah menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah memaksa orang lain memeluk agama yang dikehendakinya. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Jadi bersikap memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain yang sudah memeluk agama. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Dalam peraturan perundang-undangan tentang hak warga negara itu sudah dijelaskan bahwasanya warga negara itu berhak untuk memilih dan menentukan agama yang sesuai dengan keinginannya. Jadi tanpa ada paksaan dari orang lain, dari tekanan dari orang lain apapun dan pemerintah ya. Selanjutnya kita akan membahas yang D. Yang B yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, Miss bisa lihat di sini ya. Ya, ini ada 3 yang Miss bahas. Di situ ada sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia itu yang pertama adalah kerakyatan, yang kedua adalah kemestaan, yang ketiga adalah kewilayahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Nah, jadi bentuk-bentuk usaha dalam pembelaan negara itu kita bisa lihat di halaman 47. Nah, di situ menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan pertahanan negara itu adalah segala usaha yang mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Nah, jadi dari sistem pertahanan negara menurut undang-undang yang tadi Miss sudah jelaskan ini adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Tuh yang tadi yang Miss bilang ini yang pertama. Tuh. Nah, selanjutnya jadi semesta itu dalam arti dia melibatkan seluruh warga negara dari wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Jadi berserta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Nah, itu untuk anak cucu kita nanti itu dapat menikmatinya dan menekankan kedaulatan negara. Jadi keutuhan wilayah dan keselarasan segenap bangsa dari segala ancaman ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan bangsa Indonesia tentang pertahanan negara sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Oke, selanjutnya yang A ini kita akan membahas tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu salah satu ada di dalam pembukaan undang-undang kita ya Miss. Nah, jadi di situ yang 2 itu pemerintah Indonesia selalu dia berupaya untuk melindungi bangsa kita, melindungi warga negara kita dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi yang ketiga itu hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, itu sudah dipaparkan dan dijelaskan dalam undang-undang. Nah, jadi anak-anak Miss, jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu bukan hanya saja TNI dan polisi saja yang mempunyai kewajiban untuk dalam pembelaan negara. Tapi kita semua seluruh bangsa Indonesia harus bergandengan tangan, harus semangat, harus kuat dalam
usaha pembelaan negara. Karena Miss yakin dan percaya ketika kita sudah bersatu, kita semangat, pasti rintangan apapun, sebesar apapun bisa kita lewati sama-sama. Nah, kamu bisa melihat sejarah Indonesia, negara kita, bangsa-bangsa kita. Salah satu adalah para pejuang negara kita itu melawan Belanda, melawan penjajah itu dengan bambu runcing. Nah, bayangkan kita tidak punya senjata yang hebat, kita tidak punya alat-alat bom-bom yang canggih, kita cuma punya bambu runcing. Nah, jadi kenapa Indonesia merdeka ya? Karena semangat, karena bersatu, karena komitmen. Nah, karena komitmen ingin merdeka. Seperti itu ya. Yang keempat itu adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan. Nah, jelas di situ anak-anak Miss bisa lihat ya. Oke. Setelah TNI dan Polri dipisahkan dari dua institusi tersebut, jadi berbeda pula berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kalau nggak salah Miss, itu ada pasal 30 ayat 3 ya, dan 4 itu memang menyatakan contoh dari pasal 3 dan 4 itu. Yang pertama itu Tentara Nasional terdiri atas Angkatan Darat atau AD, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau AU yang bisa kita singkat, yaitu sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, selanjutnya kepolisian negara itu apa tugasnya? Nah, jelas kepolisian negara itu adalah dia bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas untuk melindungi kita, mengayomi kita, melayani kita. Contohnya salah satu adalah melayani kita dalam pembuatan SKCK, lalu SIM, dan masih banyak lagi. Nah, jadi melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Nah, jadi beliau-beliau ini adalah salah satu kepercayaan atau institusi negara yang diberikan kepada beliau-beliau ini sebagai lembaga negara untuk menegakkan hukum. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi pada dari pasal-pasal tersebut itu memang terpisahnya TNI dan Polri memang diharapkan untuk meningkatkan kualitas kedua institusi pertahanan tersebut. Nah, jadi ketika dua institusi ini sudah dipisahkan, diharapkan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan secara baik. Oke, selanjutnya anak-anak Miss, dari pandangan hidup tersebut, jadi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pertahanan negara menganut prinsip sebagai berikut. Nah, ini ada 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah bangsa Indonesia itu berhak dan wajib membela serta mempertahankan NKRI dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah kita, keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Nah, itu dia TNI dan Polri ya. Nah, selanjutnya nomor 2 ini yang harus ditekankan adalah pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara, merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Jadi oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, jadi kecuali ditentukan dengan undang-undang. Jadi semua warga Indonesia itu memang harus wajib untuk andil ikut serta dalam pembelaan negara. Oke. Yang ketiga ini adalah bangsa Indonesia kita ini cinta perdamaian loh anak-anak Miss, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Nah, kedaulatan itu apa? Kekuasaan. Jadi penyelesaian permasalahan, pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara yang damai. Nah, salah satu contohnya yang sering terjadi tuh di wilayah perbatasan di daerah Natuna, masih banyak lagi orang-orang luar yang mencuri ikan. Tapi itu dari pihak negara kita itu diselesaikan dengan cara baik-baik gitu loh. Nah, karena apa? Indonesia itu cinta damai. Nah, yang terakhir itu adalah bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Oke. Nah, kita semua Miss pun kamu menentang penjajahan. Kenapa? Karena itu sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Oke. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2002 tentang pertahanan negara menerangkan tentang pengolahan pertahanan negara adalah kegiatan pada tingkat strategis. Nah, jadi dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan salah satu adalah pengendalian pertahanan negara. Jadi, hakikat pertahanan negara itu anak mis adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang menyelenggarakan didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Nah, jadi dalam pertahanan negara disusun dengan berdasarkan prinsip demokrasi yang kita anut. Lalu HAM, kesejahteraan umum, lalu dari lingkungan hidup juga, lalu salah satunya adalah hukum nasional, hukum internasional. Banyak sekali yang kita adopsi dari peraturan perundang-undangan ini. Oke, anak mis, dalam usaha pembelaan negara, nah jadi kamu harus ikut serta dalam pembangunan bangsa, baik itu di pendidikan, baik itu dari sosial, ekonomi, budaya. Nah, Miss, bagaimana kalau saya ini menjadi pengusaha? Saya tidak menjadi TNI, saya tidak menjadi polisi, dan tidak menjadi guru. Kamu juga menyumbang salah satu pembangunan negara kita. Salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Nah, kamu bayangkan kalau di negara Indonesia ini tidak ada perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik besar. Nah, tidak ada lapangan pekerjaan. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi kalau ketika kamu berpendapat kamu seorang pengusaha, kamu juga salah satu ikut serta dalam pembangunan bangsa, yaitu di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari beragam profesi dalam melakukan pembelaan negara. Nah, salah satu contohnya yang hari ini Miss lakukan adalah ikut serta dalam mendidik para pejuang negara, salah satu orang-orang yang akan mengisi Indonesia puluhan tahun atau beberapa tahun lagi. Nah, saya sebagai guru yakin dan percaya dan harus semangat dalam mendidik dan mengajari, mengayomi para siswa saya. Kenapa? Karena kalian ini adalah nanti yang akan mengisi next Indonesia ke depannya. Oke? Nah, jadi harus diberikan beberapa rangkaian motivasi, ilmu, dan segala sesuatu demi kebaikan kalian. Nah, jadi guru itu adalah salah satu orang yang melakukan pembelaan negara, ikut melaksanakan pembangunan negara di bidang pendidikan, mencetak kader-kader terbaik negara. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga salah satu TNI dan Polri. Nah, TNI dan Polri, nah ini polisi. Tadi sudah Miss jelaskan apa tugasnya. Dia menjaga keamanan, dia bertugas untuk melindungi, dia bertugas untuk mengayomi, dan dia bertugas untuk melayani masyarakat, dan dia juga bertugas untuk menegakkan hukum. Hukum itu apa? Hukum itu adalah peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini adalah TNI yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, ini salah satu pulau-pulau terluar di Nusantara. Nah, jadi pulau-pulau terluar kita itu dijaga oleh para tentara kita. Nah, itu salah satu contohnya adalah para TNI yang menjaga perbatasan negara. Ini juga seperti ini, anak Miss bisa lihat ya. Oke. Nah, selanjutnya anak Miss bisa lihat. Jadi, kewajiban negara dalam membela negara itu apa? Yang pertama itu ikut serta dalam mengamankan negara. Yang kedua, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Nah, jadi dalam usaha pembelaan negara itu kamu bukan hanya saja Miss dalam usaha pembelaan negara itu yang dikatakan yang membela negara itu dia menjadi profesi guru, salah satunya TNI dan Polri. Tidak. Nah, jadi kewajiban negara dalam pembelaan negara itu kamu juga turut serta dalam pengamanan negara. Itu salah satunya adalah ikut membantu korban bencana di dalam negeri. Lalu yang harus kamu lakukan dalam membela negara, belajar dengan tekun, pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi dalam pembelajaran PPKN harus belajar dengan tekun karena di situ dijelaskan
Karena di situ Miss sudah berbuih-buih menjelaskan tentang kita sebagai warga negara itu yang harus bagaimana, harus melaksanakan hak dan kewajiban bla bla dan sebagainya. Selanjutnya yang D itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan paskibraka. Jadi segala sesuatu hal-hal yang positif untuk next ke depan kamu harus lakukan. Nah, isi waktu kamu dengan hal-hal yang positif. Nah, salah satunya ikut pramuka. Nah, itu matikan kekompakan, paskibraka. Nah, itu untuk kamu juga ke depannya. Nah, ini dia perjuangan rakyat Indonesia sebagai bentuk bela negara. Kamu bayangkan negara kita melawan penjajah dengan membawa bambu runcing saja loh anak-anak Miss. Tapi berkat Tuhan yang Maha Esa, berkat perjuangan para pahlawan negara Indonesia, kita bisa merasakan kemerdekaan, kita bisa menikmati fasilitas negara, kita bisa menghirup udara bebas tanpa ada tekanan dari negara-negara lain. Kita sudah merdeka. Yang harus kalian lakukan apa? Belajar baik-baik. Nah, belajar baik-baik supaya apa? Kalian yang akan mengisi kemerdekaan nanti, kalian harus berikan yang terbaik kepada negara, harus melakukan hal-hal yang positif untuk negara. Nah, kamu bayangkan, kamu lihat ini, kamu lihat negara kita pernah dijajah oleh Belanda. Nah, ini dia. Nih, ini para pemuda kita melawan penjajah dengan bambu runcing saja. Tapi atas berkat Tuhan kita bisa merdeka sampai sekarang. Nah, anak Miss yang harus kalian lakukan ini dia, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, pengabdian sebagai anggota TNI dan pengabdian sesuai dengan profesi kalian. Nah, selanjutnya ini dia, membela negara itu tidak harus dalam wujud perang, oke? Membantu sesama yang membutuhkan dengan ikhlas merupakan salah satu contoh upaya bela negara. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita beda-beda tapi tetap satu, kita tetap Indonesia, kita tetap dunia satu keluarga. Kita harus saling tolong-menolong, saling membantu, saling semangat pokoknya, saling komitmen dengan diri sendiri. Saya bangsa Indonesia, kami harus bersatu, kami harus melawan peradaban dunia luar yang dapat pengaruh negatif bagi kami. Tuh ya. Nah, ini dia. Ini yang harus kalian lakukan. Oke, pertemuan kita pada bab 2 sampai di sini. Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Tetap semangat, tetap menjadi generasi penerus bangsa yang membawa nama baik Indonesia mau di dalam negeri maupun di kancah luar negeri. Lakukan yang terbaik, selalu berpikir positif dan semangat. Nah, ikuti proses pembelajaran dengan baik ya anak-anak Miss. Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Selamat pagi semuanya.